Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus Wirausaha Desa. Mantap. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita berada di Kabupaten Jombang. Mungkin kalau teman-teman nyimak dari yang dulu, kita bertandang ke tempat Bapak Gatot di sebelah kita. Kita sapa dulu. Oke Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, ini kita bertandang ke Bapak Gatot ini karena memang banyaknya teman-teman yang masih ingin sharing Pak ini, Pak. Ini ingin sharing tentang dunia peternakan. Ini alhamdulillah ini juga jenengan bisa ada waktu juga untuk menjawab ini Pak dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin ternyata sudah kita bahas dulu, tapi juga masih banyak ya teman-teman yang ingin mencari solusi lagi ya, tentang apa Mas Diki? Ini Pak, ini di awal ini kemarin ada yang bertanya tentang mastitis Pak. Nah, ini mastitis ini sebenarnya apa sih Pak? Terus mungkin gejala awalnya apa, terus juga dari mastitis ini penimbulannya itu karena apa, terus apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita tangani di awal terjadinya gejala mastitis. Terima kasih Mas Diki ini. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Diki. Mungkin saya akan memberikan sedikit pencerahan mengenai penyakit mastitis. Mastitis ini disebabkan oleh sebetulnya ada penyakit yang ada khususnya pada sapi perah, terutama pada air susu. Ya, jadi sebetulnya ini adalah penyakit pada kelenjar mami. Ini yang disebabkan karena kurang kebersihan pada di ambingnya. Jadi pada waktu memerah ini kurang bersih sehingga bakteri itu masuk lewat lubang puting yang bekas diperah. Bakteri masuk situ, kemudian langsung makan sisa air susu yang ada di puting. Nah, air susu itu mestinya memerahnya itu harus bersih, habis itu. Jadi harus habis betul, jangan disisakan. Kalau disisakan masuk bakteri, itu nanti akan terjadi mastitis. Nah, gejala pertamanya biasanya ambing itu menjadi kemerahan. Awalnya ambing kemerahan, awalnya bahkan mungkin ada yang apa, kalau susunya diperah, maka susu itu akan menjadi merendel apa istilahnya ya, kayak ada benjolan sedikit. Bukan benjolan, jadi di air susunya pecah awalnya. Jadi begitu diperah, air susu itu sudah pecah. Itu awal daripada gejala awalnya. Kemudian ambingnya nanti akan terasa panas, hangat. Kemudian putingnya akan berwarna kemerah-merahan. Ini yang gejala pada awalnya. Setelah itu diperah, kalau diperah air susunya mesti merengkel seperti apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian kalau lama-kelamaan maka ambingnya itu menjadi sangat keras. Jadi kalau sudah mengeras itu sudah kena mastitis yang parah Pak ya. Parah. Kalau sudah parah itu biasanya kita sudah pengobatannya sudah pengobatan lebih lanjut itu lebih sulit lagi. Nah, oleh karena itu saya sarankan sekali lagi harus memerahnya itu harus betul-betul bersih. Jadi sebelum memerah itu sekitar puting ambingnya itu dibersihkan pakai air hangat.
setelah selesai merah nanti dibersihkan lagi. Syukur-syukur kalau selesai memerah nanti dicelupkan iodium tentir yang sudah iodium tentir atau betadine, kemudian kita tambah dengan aqua bides atau aquades atau air aqua yang ada, dicampurkan kemudian dicelupkan pada pada putingnya sesudah diperah. Tuh. Oke, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Gatot ya. Ini mungkin ini ada masih ada mungkin kemarin jaringan dari peternak yang mungkin menjalani pemerah Pak ya, atau mungkin susu ya, pengambilan susunya. Kalau dilihat dari penyakit ini menderita sapi atau hanya kambing sih Pak kalau mastitis ini Pak? Kalau mastitis itu juga pada sapi juga pada kambing, terutama pada sapi perah yang produksinya tinggi kemudian memerahnya kurang bersih, itu harus akan terjadi mastitis itu. Kambing perah pun demikian juga. Kambing perah kalau meresnya kurang bersih ya, akan kemasukan bakteri yang menimbulkan menyebabkan mastitis itu. Kalau semuanya Pak, ini kan teman-teman ini kan manual Pak, masih Pak. Ya. Masih dengan manual karena memang punyanya 5-10 ekor. Iya, iya. Apa kalau pakai mesin pemerah itu menjamin tidak mastitis atau sama saja Pak? Sama saja. Yang penting kebersihan tadi. Yang penting kebersihan. Yang penting kebersihan. Jadi menggunakan menggunakan mesin perah itu pun harus dilaksanakan pemerahan terakhir. Jadi pembersihan harus dilaksanakan dengan manual juga Pak? Dengan manual juga. Kalau nanti kalau diperah menggunakan mesin perah, kalau sampai terjadi kalau terlalu habis gitu Pak? Terlalu habis nanti kasihan juga, yang keluarkan darahnya juga. Oh, darahnya Pak ya. Kalau disedot terus-menerus kan darahnya yang akan keluar. Gitu ya, pembuluh darahnya akan pecah. Darahnya akan pecah. Itu fatal juga Pak ya? Juga. Jadi memerah menggunakan mesin pun kita harus tahu tekniknya. Belum sampai habis betul, sudah kita lepas, baru kita adakan pemerahan terakhir, kemudian kita bersihkan juga, kemudian dicelup dengan ya cairan yang mungkin sudah dijelaskan. Nah, ini ada di toko peternakan juga ada Pak ya? Sebetulnya di apotek pun tersedia. Di apotek. Jadi memang sangat gampang mencarinya gitu Pak ya? Mencarinya, iya. Ini kan mastitis Pak, ini kemarin juga teman-teman ada yang bilang apa mastitis itu terjadinya di laktasi awal ataupun laktasi 2, 3 dan seterusnya. Yang paling rawan itu yang mana sih Pak? Jadi gini, biasanya mastitis itu pada waktu pemerahan awal itu memang mungkin masih negatif mastitis. Karena apa? Karena sphincter pada puting ini masih kuat, sehingga bakterinya akan masuk ini mungkin masih sulit. Kalau sudah sering diperah, sphincternya ini menjadi kendor, bahkan nanti kalau susunya sudah penuh diambil, kemudian netes, yaitu yang menjadikan bakteri bisa masuk. Oleh karena itu memerah pun harus tepat waktu. Jadi kalau pagi misalnya jam 7, kalau sore jam 4 itu harus rutin itu. Tidak boleh gonta-ganti jamnya. Nanti kalau gonta-ganti jamnya, mungkin pagi diperah, sore tidak diperah malam, air susunya akan netes. Oh gitu Pak. Air susunya netes karena apa? Sapi perah atau kambing perah itu mempunyai kebiasaan kalau sudah rutin diperah jam 7 sama jam 4. Nanti jam 7 kalau dengan jam 4 itu nanti kalau belum diperah, maka dia akan mengeluarkan hormon yang merangsang untuk mengeluarkan air susunya itu. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung ya. Berarti sudah otomatis gitu Pak ya. Sudah otomatis ya kalau sudah gitu. Oke Pak, dari mastitis yang kita bahas sekarang ini memang krusial banget ya untuk teman-teman yang sekarang masih mungkin menjalani
pemeran. Ya, peternakan perah atau kambing atau sapi gitu Pak ya. Kalau di masjid sini Pak, kemarin juga ada yang singgungan dari teman-teman yang seperti ini, belum lahiran kan, itu kan kempes Pak, putingnya, ambingnya. Pas belum melahirkan itu kan sudah besar-besar banget. Itu rentan terjadi mastitis atau gimana sih Pak kalau untuk seperti itu Pak? Kalau seperti itu enggak rentan, justru itu yang enggak rentan di situ. Biarkan aja ambingnya besar, putingnya besar, biarin aja, jangan sampai disentuh atau diperah dulu. Karena nanti kalau diperah susu kolesterolnya justru hilang Pak ya. Hilang, biarin aja gitu. Oh, enggak masalah ya Pak. Enggak masalah. Kalau di mastitis ini yang mempengaruhi dari segi yang lainnya apa mempengaruhi Pak, dari mungkin segi pakan, segi jenis bibitnya, atau mungkin dari perawatan dari kandangnya. Ini khususnya untuk kambing perah atau sapi perah Pak ini Pak. Kambing perah atau sapi perah mastitis ini yang penting adalah kebersihan kandang. Jadi yang penting kebersihan kandang, kemudian kebersihan waktu memerah itu. Kebersihan waktu memerah. Kebersihan kandang dan kebersihan waktu memerah. Kalau di situ sudah ada bibit-bibit mastitis yang di situ, otomatis di situ harus kita laksanakan desinfeksi. Oh, nggak langsung yang kena mastitis kita jual atau sudah kena Pak ya? Terus kita kasih lagi, itu bahaya juga Pak? Bahaya juga, makanya harus kandang sebelum dimasukin, harus kalau misalnya di situ misalnya pernah ada yang mastitis, harus disinfeksi dulu. Dengan cara apa sih Pak untuk desinfektannya Pak? Disinfeksi ya kita bisa banyak macam-macamnya. Kita bisa menggunakan disinfektan, bisa kita menggunakan Lysol, bisa, kemudian pokoknya yang bisa mematikan bakteri gitu aja. Karena itu bukan virus. Kalau virus sukar matinya, kalau bakteri masih gampang matinya. Cuma mudah menjangkit gitu Pak ya. Mudah menjangkit, iya. Kalau dari segi pakan Pak, untuk khususnya ini sapi dan kambing perah ini, kemarin yang tanya itu kan kambing. Ini kalau yang baik untuk kambing perah atau sapi perah ini pakannya yang seperti apa sih Pak yang perlu diperhatikan? Ini kan lebih dari breeding Pak ya. Kalau susu ini kan karena memang yang kita cari kan susunya gitu Pak. Nah, ini apa yang jenengan? Kalau sapi perah dan kambing perah ini yang harus diperhatikan dari pakan yaitu jumlah nutrisinya, terutama proteinnya. Proteinnya kalau sapi perah itu minimal adalah 15%. Protein Pak ya? Nah, protein dapat dicerna, PRPD istilahnya ya. Kemudian kalau PK-nya, protein kasarnya ya sekitar 19% lah, itu yang bagus. Kemudian itu kalau yang namanya ruminan itu dia pasti harus ada kandungan protein, kandungan serat kasarnya, dan kandungan karbohidratnya. Nah, itu semua harus terpenuhi. Kemudian yang kedua kalinya untuk teman-teman yang memelihara kambing dan sapi perah, jangan lupa itu adalah mineralnya. Karena pada air susu itu mineralnya sangat tinggi dan itu diambil dari badannya. Kalau tidak diimbangi dengan asupan mineral yang tinggi, maka nanti pada waktu beranak ketiga atau keempat kali akan terjadi kelumpuhan pada sapi atau kambing tersebut. Makanya kenapa kambing-kambing PE yang diperah, sapi-sapi perah itu sering terjadi kelumpuhan karena diambil susunya terus, tidak diimbangi dengan masuknya mineral yang masuk. Ini sangat bagus penerapan mungkin dari beliau ini ya untuk gejala mastitisnya. Oke Pak, kalau dari penanganan mastitis Pak, ini yang perlu kita bahas juga. Ini kan apa yang perlu teman-teman juga banyak di grup-grup perah susu masih bertanya ke teman-teman yang senior tapi tidak ada jawaban. Ini kalau sudah stadium awal semuanya Pak sudah terlihat, itu mungkin bisa diobati atau mungkin sulit Pak? Kalau masih stadium awal itu lebih gampang diobati daripada yang sudah. Kalau yang sudah stadium akhir biasanya kan terjadi pengerasan. Kalau sudah terjadi pengerasan maka itu akan tidak mungkin akan kembali. Oke Pak, kemarin juga singgungan juga ini dari teman-teman Pak.
gejala mastitis itu terlihatnya pas ambingnya besar atau kecil sudah terlihat ya Pak? Sebetulnya terlihatnya mastitis itu pas ambingnya apa, pas diperah itu. Pas diperah ya? Pas diperah. Jadi pas diperah itu mesti akan ada gejala mastitis. Yang pertama, kalau kita membeli kambing, nanti kita bisa tunjukkan Mas. Yeah, Jadi kambing mana yang awalnya kena mastitis, kemudian yang sebelahnya, biasanya kalau kambing perah ini biasanya yang paling sering karena apa, bersebelahan gitu. Jadi bersebelahan dengan yang mastitis gitu. Bersebelahan. Jadi awalnya, makanya kalau sapi sudah kena mastitis, maka itu harus disendirikan. Dan sapi atau kambing pun harus disendirikan. Dan kandangnya harus sering-sering disinfeksi supaya mastitis itu tidak menular kepada yang lainnya. Berarti menular Pak ya Pak? Jadi menular. Jadi kambing yang apa, atau sapi yang awalnya misalnya kita beli yang putingnya itu besar satu kok besar, satu kok kecil, ini sebaiknya dihindari gitu. Dihindari aja lah. Itu nanti ada di sini, ada di kandang saya ada. Oke. Saya tunjukkan nanti. Ada contohnya gitu Pak ya. Contohnya. Jadi apa? Ini mastitis, ini tidak. Ini awalnya ini kena mastitis, kemudian sekarang tidak keluar air susunya. Ada terdeteksi ya. Berarti kalau teman-teman mencari kambing-kambing yang untuk perah itu menghindari yang besar sebelah gitu Pak. Menghindari yang sebelah. Atau yang apa? Yang ambingnya ini sudah terasa apa, keras gitu. Keras gitu Pak ya. Keras atau hangat itu sudah dihindari aja. Dihindari aja ya. Oke Pak, untuk penanganannya seperti apa Pak untuk mastitis ini, ada atau enggak gitu Pak? Obatnya. Obatnya. Mastitis ini sebetulnya ada obatnya. Cuma mengobati mastitis harus sampai tuntas. Kalau enggak tuntas nanti akan kembali lagi. Ya. Jadi obatnya adalah sebetulnya obat yang awal adalah pen strap dulu, waktu zaman saya dulu yang banyak pen strap itu adalah penisilin. Jadi penisilin, kalau dulu kan penisilin streptomycin kan berupa bubukan. Nah itu nanti diencerkan dulu, baru nanti setelah diencerkan digabungkan antara penisilin dan streptomycin. Misalnya kita buat satu-satu, ya penisilinnya misalnya 10 cc, streptomycinnya 10 cc, kemudian kita campur jadi satu. Terus gak usah tambah air, langsung dimasukkan gitu Pak. Kalau kan apa, pen strap itu biasanya berupa bubukan. Ya, itu harus ditambahkan dulu dengan aquades atau aquabides ya. Jadi ada pencairnya, ada. Kalau kita beli di apotek itu biasanya aquabides yang kita beli. Kemudian kita masukkan ke situ, jadi pen strap sendiri, apa, penisilin sendiri, streptomycin sendiri. Kemudian setelah itu kita ambil separuh-separuh, kita gabungkan. Gitu. Berarti dosisnya untuk memasukkan pen strap itu berapa mili sih Pak? Untuk kambing, kalau kambing sekitar 5 mili apa, 5 mili ini campuran sudah bercampur 5 mili, berarti 2,5 gitu Pak ya. Kalau ada yang lainnya lagi yang lebih ringan lagi, mungkin nggak usah nyampur itu ada Pak? Ada. Jadi obat yang sudah paten itu sebetulnya ada, cuma harganya lebih mahal Mas. Kira-kira sampai berapa Pak kalau? Nggak tahu, kalau saya dulu sekitar 25.000 per satu kali suntikan gitu Pak ya? Suntikan. Jadi nanti dimasukkan ke dalam puting. Jadi memang sudah ada alatnya gitu. Alat ya? Di situ memang apa? Tinggal memasukkan aja ke dalam puting. Lebih ringan lagi nih Pak ya. Cuma mungkin harganya lebih mahal Pak ya. Ya. Kalau yang jenengan awal dulu, yang awal tadi tentang pastrap itu memang lebih murah dibanding itu. Kemudian kita harus meracik, kemudian memasukkan. Itu biasanya kalau sudah ada gejala dibiarkan seperti itu puting yang sebelah itu diperah atau yang gak usah semua Pak? Jadi gini, jadi cara mengobatinya pun setelah diperah dulu. Jadi diperah, cuma air susunya jangan diminum. Air minum kalau sudah meredal jangan diminum ya. Air susunya diperah, ditempatkan dulu, kemudian setelah itu diberi air panas supaya yang bakteri yang ada di situ bisa mati. Atau diberi disinfektan, baru nanti dibuang ke tempat yang tempat khusus gitu. Yang kena mastitis itu Pak? Yang kena mastitis, susu yang sudah kena mastitis jangan dibuang sembarangan. Itu nanti akan berkembang dan akan mengenai yang lainnya. Wah, ini berarti kalau teman-teman yang
sekarang menerapkan usaha kambing perah itu sangat hati-hati banget Pak ya. Kalau nggak hati-hati nanti bisa menjangkit yang lainnya gitu Pak ya. Oke. Supaya enggak, terutama kalau yang sudah merendal gitu, air susunya harus disendirikan, ditampung dulu, buangnya jangan di sembarang tempat. Buangnya dibuatkan lubang dalam tanah, baru nanti dikasih air panas dulu, baru dibuang ke situ. Biar agar bakteri yang ada di dalam susu, kandungan susu itu habis dulu gitu, mati gitu Pak. Berarti penanganannya memang harus dari awal. Kalau mungkin ini teman-teman yang kemarin, kalau yang dulu kan susunya habis jual Pak, kambingnya. Kalau sekarang ini enggak, ini menambah dengan jumlah kambingnya, jadi sudah beranak, terus diambil susunya, itu sudah mulai kelihatan gejala-gejala seperti itu. Berarti kalau mungkin penerapan Mas Titis itu memang bukan ribet, tapi kita harus seleksi ya Pak ya, seleksi dan teliti gitu Pak ya. Tapi memang kita kesehatan ambingnya itu harus betul-betul kita jaga. Oke, berarti itu nanti kita akan lihat seperti apa contohnya gitu Pak ya.